Saudara, pelaku peneror bom 10 sekolah di Kota Depok ditangkap polisi. Pelaku adalah seorang mahasiswa yang melakukan aksi teror karena sakit hati ditolak menikah oleh sang pacar. Dari hasil penelusuran melalui digital dan juga pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menangkap seorang pria yang berstatus mahasiswa. Hasil penyelidikan, motif dibalik aksi teror tersebut adalah rasa sakit hati pelaku terhadap korban karena lamarannya untuk menikah ditolak keluarga korban. Pelaku kemudian membuat email atas nama kekasihnya dan mengirimkan teror ke 10 sekolah di Kota Depok. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya. Setelah itu kita dalam rangkaian penyidikan tersebut mengungkap bahwa kita meyakini pelaku penteror tersebut adalah saudara H. Dari penyelidikan ataupun penyidikan yang kita dapati handset atau device yang ada di rumah bersangkutan sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah, ya. Kemudian banyak juga order fiktif ataupun makanan fiktif yang dikirimkan ke rumahnya, padahal yang bersangkutan ataupun keluarganya tidak ada memesan. Sebelumnya pada 23 Desember 2025 ada 10 sekolah di Kota Depok yang mendapatkan ancaman teror bom melalui surat elektronik secara berantai. Tim Gegana Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat langsung dikerahkan melakukan penyisiran di seluruh bagian sekolah dan tidak menemukan satupun barang yang dicurigai sebagai bahan peledak. Ibu dari sekolah, wartawan Pak? Oh, wartawan. Lalu bagaimana kemudian polisi bisa menetapkan seorang mahasiswa menjadi tersangka dalam kasus teror bom di 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat ini? Kami telah terhubung saat ini dengan AKP Made Budi, Kasih Humas Polres Metro Depok. Pak Made dengan Tifa di sini, selamat sore Pak. Selamat sore. Ini kan pelaku atas alasan kecewa lamaran ditolak keluarga mantan kekasihnya. Tapi kenapa kemudian aksi teror dilakukan kepada 10 sekolah? Apa korelasinya Pak ditemukan polisi? Ya, tentunya berdasarkan penyidikan yang secara berkala kepada saudari Kamila, bahwa memang kita tanyakan dan kita interogasi, kemudian mengerucut berdasarkan keterangan tersebut, mengerucut satu nama, yaitu saudara H. Saudara H, di mana adalah saudara H tersebut adalah mantan pacar dari saudari Kamila. Kemudian setelah dilakukan penyidikan dan diketahui bahwa memang benar, dan kita merasa pasti bahwa memang saudara Hilmi yang telah membuat teror yang mengatasnamakan saudari Kamila tersebut. Oke, tapi kenapa kemudian aksi teror dilakukan ke 10 sekolah sementara dasar dia membuat teror karena ini kan saya bisa bahasakan ini urusan pribadi antara dia dengan mantan kekasihnya? Ya, tentu saja ini merupakan satu pertanyaan besar dari masyarakat, bahwa memang penyidik terus melakukan penyidikan terhadap pelaku karena memang sebelumnya teror yang dia berikan melalui email kepada sekolah tersebut, memang pelaku sudah merasa kecewa dan kesal terhadap perlakuan dari mantan kekasihnya karena memang sudah ditolak untuk menikah. Dan kenapa bisa disebutkan bahwa memang teror dilakukan atau disampaikan kepada ke-10 SMA, karena memang itu merupakan suatu kekesalan yang puncak dari kekesalan, dan ide tersebut memang langsung terbersit dari pikiran si pelaku untuk
membuat ancaman yang besar seperti itu. Penegasannya berarti pelaku ini memilih 10 sekolah tempat yang melakukan teror itu secara acak tanpa perencanaan, atau jangan-jangan sudah ada perencanaan sejak lama untuk menargetkan 10 sekolah itu, Pak Made? Ya, diketahui pelaku merupakan mantan dari salah satu sekolah di antara 10 sekolah SMA tersebut, dan dia mencari 10 nama dari sekolah tersebut adalah melalui aplikasi AI atau chat GPT. Dengan secara sembarang, secara acak, dia mencoba untuk mengetik 10 SMA di Kota Depok dan terbitlah nama-nama sekolah tersebut gitu. Kalau kemudian motif pelaku karena sakit hati, lamaran ditolak dari keluarga mantan kekasihnya, muncul pertanyaan barunya begini, Pak Made. Apakah pelaku ini juga pernah melakukan ancaman juga kepada keluarga mantan kekasihnya? Ya, untuk ancaman serupa kepada keluarga mantan kekasih itu tidak kami dapatkan, namun secara pasti dia sudah melakukan ancaman terhadap kampus di mana mantan kekasihnya tersebut berkuliah. Karena memang dari sejak tahun 2022 mereka berpacaran, dan sepanjang itulah ada beberapa kali mereka bersetegang ataupun berselisih paham, sehingga beberapa kali juga pelaku memberikan ancaman secara melalui online, yaitu memesan Gojek ataupun GoFood, yang dimana mantan kekasih tersebut tidak merasa memesan. Mantan kekasih H ini pernah mengadu juga ke polisi, Pak? Iya, pernah sekali, dan sudah ditangani oleh penyidik Polda Metro dengan tersangka saudara Hilmi tersebut. Ya. Oke. Konteksnya saat itu diadukan oleh mantan kekasihnya itu dalam hal apa, Pak? Ya, dalam hal penipuan, maksudnya dalam hal dia tidak pernah memesan barang secara online, kemudian dia terus-terusan dikirimi makanan oleh pelaku, dan untuk itu mantan kekasih tersebut membuat pengaduan secara resmi ke penyidik Polda Metro Jaya. Dan si H sudah dijatuhi hukuman untuk dugaan penipuan itu, Pak? Ya, untuk saat ini masih kami cari informasi, kami dalami bahwa memang sampai sejauh mana proses penyidikan tersebut berlangsung. Baik, Pak Made, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi untuk kami kali ini. Sehat selalu ya, Pak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.